pagi, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena memang pada saat ini kita diberikan kesehatan ya Ibu. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktunya sedikit terhadap saya terhadap wawancara tentang pengambilan keputusan untuk kebijakan untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Perkenalkan, nama saya Tati Mariani Sinurat, calon guru penggerak angkatan 7, unit kerja SD Negeri 27 Tanamora, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Persilahkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya juga perlu memperkenalkan diri saya. Nama saya Lisbeth Ediwati Sinurat, Kepala Sekolah SD Negeri 27 Tanamora, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Baik, terima kasih Ibu. Dilanjutkan Ibu. Terima kasih Ibu. Pada saat ini Ibu, saya akan melakukan sedikit wawancara Ibu, yaitu tentang keputusan untuk kebijakan, yaitu tentang pengambilan keputusan terhadap kebijakan dan nilai-nilai yang sudah ada kita buat di sekolah ini sesuai dengan kesepakatan kita bersama guru-guru dan kepala sekolah, walaupun semua itu terhadap warga sekolah di sekolah ini. Saya boleh ajukan pertanyaannya Bu ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dalam bujukan moral yang sudah pernah terjadi Ibu? Baik, terima kasih Ibu. Selama ini pengalaman saya di sekolah ini SD 27 Tanamora, untuk mengidentifikasi kasus-kasus dan bahkan kasus-kasus itu menjadi sebuah dilema. Jadi cara saya untuk mengidentifikasinya Ibu, yang pertama saya laksanakan pengamatan. Kemudian saya lanjut lagi identifikasi masalah. Nah, kemudian saya lanjut lagi, saya tanyakan siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut. Begitu. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Nah, berarti Ibu melakukan terlebih dahulu pengamatan dan kemudian diidentifikasi apa masalahnya dan kemudian menanyakan, berarti ini masuk ke dalam hal yang mendalam ketika menanyakan siapa yang menjadi terlibat di dalam permasalahan ataupun kasus-kasus tersebut. Nah, saya lanjut ya Ibu ya. Selama ini bagaimana Ibu membuat keputusan yang memang dari kasus tersebut yang merupakan bagian dari nilai-nilai kebajikan, apabila memang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai-nilai kebajikan yang sudah kita buat Ibu? Oke, baik, terima kasih Ibu. Saya lanjut lagi dari kasus-kasus tersebut di atas tadi, bahwa di sini adalah tujuan utama di sekolah adalah pelayanan dan kebijakan terhadap pelayanan yang utama terhadap murid dan selanjutnya kepada guru-guru dan penataan administrasi sekolah, intinya berpihak kepada murid yang menjadi prioritas utama. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Berarti hal yang paling utama yang Ibu buat dalam mengambil keputusan ini adalah berpihak kepada murid. Berarti di sini Ibu sudah menjadi pembuat keputusan yang memang memperhatikan ataupun mempertimbangkan bagaimana memang menjadi nilai-nilai kebajikan ataupun keputusan yang sudah kita buat bersama ya Ibu ya. Terima kasih. Saya lanjutkan ya Ibu. Nah, dari cara Ibu membuat kebijakan ataupun keputusan yang sudah ada di sekolah kita ini, bagaimana langkah-langkah Ibu untuk membuat kebijakan tersebut? Terima kasih Ibu.
yang menjadi langkah-langkah di dalam membuat kebijakan tersebut, yang tentu sekali yang pertama saya laksanakan adalah saya mengidentifikasi. Kemudian saya melakukan komunikasi terhadap yang bersangkutan. Lalu yang ketiga, saya menanyakan permasalahan dan mengaitkan terhadap kebijakan yang ada di sekolah. Lalu yang keempat, dan ini merupakan langkah yang terakhir, mengajak untuk merefleksi diri untuk selanjutnya melakukan kemajuan. Terima kasih Ibu. Berarti di sini Ibu sudah mengajak si pembuat kasus ataupun yang terjadi di dalam kasus tersebut ataupun tokohnya untuk merefleksikan diri dan kemudian selanjutnya melakukan kebijakan terhadap kasus-kasus yang ada terhadap kebijakan nilai-nilai sekolah. Nah, saya lanjut ya Ibu ya. Bagaimana hal-hal apa saja yang memang Ibu sudah anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika tersebut? Baik, saya lanjut lagi. Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus tersebut ya, tentu sekali yang pertama saya mengenali kasus. Kemudian yang selanjutnya tetap berpihak kepada murid. Itu tetap berpihak kepada murid. Dan yang selanjutnya lagi menanyakan keyakinan sesuai dengan kesepakatan yang sudah ada. Terima kasih Ibu. Berarti Ibu selalu memandang ataupun menimbang dari kasus yang terjadi. Ibu sudah menimbang berarti tentang kebijakan dan selanjutnya membuat keputusan dan selalu berprioritas berpihak kepada murid ya Bu ya. Terima kasih. Tentu saja dari kasus-kasus yang sudah terjadi memang tentu saja ada tantangan mungkin ya Bu ya. Jelas ya. Iya, ada tantangan baik itu terhadap murid, baik itu pengambilan keputusan sesama rekan sejawat, terhadap guru-guru. Tentu saja Ibu memiliki tantangan. Nah, dalam hal ini tantangan apa saja yang Ibu hadapi selama ini yang memang ketika Ibu mengambil keputusan dalam kebijakan yang sudah Ibu buat? Baik, memang sih di setiap kita melaksanakan itu selalu ada tantangan. Nah, tantangan untuk mengambil keputusan selalu juga ada. Jadi tantangan yang saya hadapi untuk mengambil keputusan dalam kebijakan ini ya adanya ketidaksesuaian pendapat atau dengan arti perbedaan pendapat, masing-masing orang punya pendapat sendiri. Baik, terima kasih Bu. Memang itu hal yang biasa memang di setiap organisasi, di mana perbedaan pendapat itu merupakan hal yang lumrah ketika seseorang ataupun pimpinan membuat kebijakan dalam suatu keputusan. Nah, di dalam hal tersebut, dari tantangan yang sudah Ibu hadapi, bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut dan kemudian selanjutnya untuk perbaikan dalam kinerja? Baik, saya lagi untuk mengatasi tantangan tersebut, saya
bersikap seperti ini. Satu, memberikan pandangan tentang kebijakan yang saya buat. Yang kedua, saya memberikan ataupun menunjukkan tanggung jawab terhadap kebijakan. Kemudian saya melaksanakan kebijakan dengan merasa tanggung jawab. Lalu saya mengambil keputusan juga, di dalam mengambil keputusan juga saya itu penuh pertimbangan. Baik, terima kasih, luar biasa Bu. Berarti Ibu di sini sudah mengambil langkah untuk menjadi teladan dalam mengambil keputusan, di mana Ibu sudah memberikan tanggung jawab Ibu dengan cara melaksanakan kebijakan dengan rasa tanggung jawab. Dan kemudian ketika Ibu mengambil keputusan, Ibu sudah membuat pertimbangan yang luar biasa atas keputusan yang sudah Ibu buat, yaitu terhadap rekan sejawat dan realisasinya terhadap murid ya Bu ya. Nah, yang terakhir ya Bu ya, sedikit lagi ya Bu ya. Apakah Ibu memang memiliki jadwal ketika Ibu mengatasi kasus-kasus yang ada di sekolah? Ya, saya langsung mendesain, menyelesaikan kasus tersebut ketika saya memiliki waktu pada saat itu. Terima kasih. Berarti ketika kasus ada di sekolah, yaitu terhadap murid walaupun guru, Ibu langsung menyelesaikan pada saat itu ya Bu ya. Luar biasa. Terima kasih. Semoga dari wawancara hari ini kemajuan sekolah lebih terarah terhadap kebijakan-kebijakan dan kerjasama yang luar biasa ya Bu ya. Dan kami juga sebagai calon guru penggerak akan berusaha untuk memberikan bagaimana cara kami untuk bekerja, bagaimana cara kami untuk sebagai seorang yang bisa menggerakkan di dalam sekolah yang kami kerjakan. Terima kasih atas waktunya Ibu ya. Dan hari ini wawancara kita telah selesai dan saya mohon izin dan saya ucapkan terima kasih banyak terhadap wawancara kita pada saat ini. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Ibu.